Jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini kita kembali memperlihatkan ya, kita update pertumbuhan bibit yang kita tebar yang sudah umur seminggu ya. Ini sudah seminggu kita tebar saudara, dimana ukuran bibit yang kita tebar kemarin itu ukuran ada yang 1 cm dan ada yang 2 cm. Dan ini pertumbuhannya sudah cukup bagus setelah 1 minggu. Dan juga ini kita lihat ini ada lemna ya. Lemnanya ini sudah hampir mulai habis juga ya, berkurang karena sudah mulai dikonsumsi ya, yang biasanya yang pertama dikonsumsi yaitu dipotong di bagian akar ya. Dan ini kelihatan banget ini sudah bagus. Dan ini ukurannya kalau kita lihat sudah ukuran sekitar 3-4 cm ya. Sudah 3-4 cm. Itu baru seminggu ya. Nah, ini kita coba lihat lebih dekat. Nah, ini saudara. Nah, ini kelihatan sekali. Ini sudah ada yang 4 cm. 4 cm. Memang ini bibit yang sertifikat ya, artinya induk daripada bibitnya ini merupakan induk yang terbagus karena ini bantuan dari Dinas Perikanan kepada Pak Sutikno, yaitu pembudidaya bibit ya. Dan ini cukup agresif banget kelihatannya. Nah, ini memang kemarin kita pada tebar ya, dan ini perkiraan 1 minggu lagi ya, 1 minggu lagi, karena rencana 2 minggu kita akan sortir dan kita akan pisahkan, dimana kolam ini ukurannya 7 kali 10 meter. Ini kita tebar 20.000 ya. Nah, nantinya kita akan sortir dan kita akan pisah. Yang tersisa nanti sekitar 10.000 ekor. Nah, ini bibit yang dari pembibitan yang bagus. Dan di kolam yang sebelah ya ini. Nah, ini bibit yang ada di sini ada sekitar 10.000 ekor. Dan sumber bibitnya memang berbeda ya. Ini kita datangkan dari Balikpapan. Ini kita datangkan dari Balikpapan. Dan total bibit yang ada di bawah ini ada 10.000 ekor. Nah, ini tanaman lemnanya ini cukup subur ya, artinya pertumbuhannya cepat. Ini kelihatan sekali. Dan memang leleknya juga sudah sudah mulai besar. Dan ini ukuran yang kita tebar kemarin ini ukuran 2 cm ya, ini 2 cm dan ada yang 3 cm. Dan ini kalau kita perhatikan ini sudah lumayan sekali. Nah, ini sudah ada yang rata-rata 4 cm ya. Ini kelihatan. Ini 4 cm. Dan ini bibit juga sertifikasi, tapi kita datangkan dari Balikpapan ya. Dari Balikpapan. Ini sangat bagus ya, mudah-mudahan saja ini jauh lebih bagus daripada yang kemarin ya. Nah, ini bibit yang dari Balikpapan. Dan ini kita akan lihat bibit yang umurnya sudah juga 1 minggu, tapi yang kita masukkan bibit memang ukuran agak besar, yaitu ukuran 3 cm ya. Ini coba kita lihat ke sana. Nah, ini adalah bibit yang umurnya juga 1 minggu, tapi memang yang kita masukkan kemarin ini ukurannya agak lebih besar ya. Itu ukuran 3 cm. 3 cm yaitu 23 ya, ada yang 2 cm, ada yang 3 cm. Dan ini kalau kita lihat sekarang kondisinya sudah rata-rata
5 ya, 5 cm. 5 cm ini kita lihat lebih dekat. Nah ini. Nah ini pertumbuhannya sangat bagus saudara. Dan ini juga sumber bibitnya ini berasal dari pembibitan yang memiliki indukan sertifikat ya. Jadi indukannya cukup bagus. Ini agresif sekali. Nih. Nah, satu kolam ini kolam ini ukurannya 3,5 meter kali 7 meter ya. Dan ini kita isi 3.500. Dan yang terisi ini ada 4 kolam ya. Ada 4 kolam yang terisi. Dan juga bisa dilihat ini adalah lemna ya. Ini sudah mulai berkurang. Kemarin ini cukup lumayan banyak karena sudah mulai dikonsumsi sedikit demi sedikit saudara. Nah ini jadi memang pertumbuhannya sangat bagus dan targetnya kita akan panen ini di usia umur 3 bulan sampai 4 bulan. Nah ini jika pakan yang kita berikan itu sesuai dengan takarannya ya. Jadi di sini pakan yang kami gunakan menggunakan pakan pabrik dan pakan tambahan yaitu dengan azolla dan lemna. Nah kebetulan azolanya habis kemarin karena memang proteinnya lebih rendah daripada lemna, maka kita fokus untuk memperbanyak lemna ya, karena ini kandungan proteinnya cukup tinggi sekitar 30%. Dan itu sudah sangat banyak saudara. Ini coba kita lihat di setiap kolam ya. Nah ini, karena ini tertutup azolla jadi yang kelihatan mulutnya saja di atas saudara. Dan ini cukup bagus. Pertumbuhannya sehat. Nah ini kita lihat lebih dekat. Nah ini sangat bagus sekali pertumbuhannya, agresif. Dan ini ukurannya sudah sekitar 5-6 cm ya. Lima enam cm, oke. Nah ini sama saudara, di sebelah juga ini. Ini makanannya sangat bagus. Dan lemnanya juga sudah semakin banyak. Semakin banyak. Nah ini jadi di kolam kita ini memang kita mulai budidaya lele ini saudara dari tahun 2015 ya. Dari tahun 2015 dan sekarang sudah 2023. Jadi sudah cukup lama dan memang lele ini memang suka dukanya memang banyak ya. Jadi ada beberapa hal yang sangat berpengaruh, mulai dari pakan, terus bibit, pengelolaan air. Nah, itu adalah 3 hal yang paling prioritas ya. Nah pakan itu memang adalah cost yang paling besar ya di budidaya lele ini. Tapi kita juga harus pintar-pintar mensiasati ya. Jadi cara pemberian makannya dan pakan tambahan ya. Seperti yang di tempat kita ini kita kembangkan tanaman lemnah ya. Biasanya orang menyebut paku air ya. Ini cukup bagus dan ini kita sudah pernah buktikan dan panen cost-nya sangat berkurang sekali ya. Penggunaan pakannya maksudnya.
Jadi bagi rekan-rekan yang pemula ya, yang berusaha budidaya lele, memang harus pintar-pintar mencari solusi ya, karena memang banyak faktor yang bisa menyebabkan kegagalan. Nah, faktor utama tadi itu adalah hal yang harus diperhatikan. Nah, di samping memang itu bibit sumber bibit dan bagaimana perawatan bibit pada saat sakit ya. Jadi itu lele bisa sakit kalau kualitas airnya jelek karena akan menyebabkan tumbuh berbagai macam penyakit. Tapi jika pengelolaan airnya bagus sesuai dengan standar, maka risiko untuk terkena penyakit itu kita bisa uh, kurangi atau bahkan tidak sakit ya. Oke, saya kira itu adalah hal yang sangat bagus dan kita akan lihat budidaya lemnah ya yang kita siapkan untuk uh, pakan ini, pakan tambahan. Nah, ini adalah lemnah ya yang kita pelihara di sini dan tempat ini adalah penampungan air ya. Penampungan air untuk mengontrol atau mengendapkan air yang terbuang dari kolam. Kemudian kita pompa di sini dan kita sterilkan lagi dengan menggunakan tawas dengan kavorit. Nah, kenapa saudara? Karena memang di tempat kami ini sumber airnya itu berasal dari air tanah, ya. Jadi bukan air mengalir, berasal dari air tanah yang kita tampung dari sumuran yang kemudian kita pompa di atas sini. Nah, ini adalah sumber airnya, saudara. Saya perlihatkan. Nah, ini sumber airnya kita gali ya. Ini kedalaman 2 meter. Kita gali dengan ukuran 7 kali 10 meter ini. Nah, dari sumber inilah airnya kita akan pompa ke permukaan untuk kita kelola lagi. Nah, di samping air tanah juga ini merupakan buangan ya, limbah buangan dari air kolam-kolam ini. Nah, air kolam ini jika kita buang itu kan amoniaknya tinggi, jadi diendapkan di sini kemudian kita pompa. Nah, setelah dipompa, nah disinilah tempat kita untuk mengelola airnya. Jadi yang air-air yang mengandung amoniak tinggi itu kita netralkan di sini, dinetralkan sampai seminggu ya prosesnya. Dan ini juga berfungsi untuk budidaya lemnah. Karena di mana kotoran-kotoran ikan yang kita endapkan itu ada yang tenggelam, ada yang terapung ya. Jadi bagian tengahnya ini bagus. Oke, saya kira ini yang saya perlu sampaikan. Nantikan perkembangan daripada uh, pemeliharaan ikan di tempat kami, Mr. Abraham. Jangan lupa didukung channelnya ya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih.